Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kesetiaan-Mu, atas kebaikan-Mu dan atas anugerah-Mu Tuhan. Yang terus Tuhan melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan ibadah kami di dalam nama-Mu saja ya Bapa. Urapi Tuhan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
yang terkasih dalam Tuhan, sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, tak terukur kasih dan kebaikan-Mu. Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ku sembah. Engkau Bapa kami, Engkau Bapa yang mulia. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah kami. Kami mengiring-Mu bersama Yesus. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi dalam hadirat-Mu. Engkau yang kami andalkan Tuhan, Engkau yang kami percaya, hanya Engkau. Na 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 se ke na na ma na na se. Oh, shiki na 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 se ke na na ma na na se re. Anata para so na na ma na 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 se ke ne. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, andalan hidupku, andalan hidupku hanya Engkau, Yesus yang ku percaya. Angkat tanganmu, pejamkan matamu, tengadahkan wajahmu. Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengandalkan Engkau Tuhan, junjungan hidup kami. Kanatana sekenata parala barala. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Bapa yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tanganmu dan pujikan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan. Thank you Jesus. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu, menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dipersilakan untuk menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja di Jalan Tegalsari nomor 60 Surabaya diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pada jam 9 pagi, 11 siang, dan jam 5 sore. Jemaat diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu pada jam 9 pagi, 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi. Kami menghimbau jemaat yang mempunyai anak usia dini untuk membimbing anak-anaknya beribadah melalui YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Kamis pada jam 6 malam di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Baptisan air kembali akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Desember 2021. Jemaat yang belum dibaptis dan mau dibaptis dipersilakan menghubungi staf gereja. Dukung dan doakan ibadah perayaan Natal Keluarga Allah Blessing, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021. Ibadah diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada jam 5 sore dan jam 7 malam. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita di hati kami ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang telah memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214 999 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja GoPay dan Dana. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada di akhir bulan November Tuhan. Kami akan memasuki di bulan Desember. Kami percaya Tuhan kalau kemarin Engkau tolong, hari ini pun Engkau tolong Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu menyertai kami dan Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga urapi Tuhan setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah secara online Tuhan. Biarlah Roh Kudus, biarlah hadirat-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka sehingga mereka dapat bersuka cita. Mereka dapat mengucap syukur Tuhan dan mengatakan bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Ya, saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat. Gimana pekerjaan Bapak Ibu, gimana dengan keluarga Bapak Ibu? Saya berdoa biarlah kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Sebelumnya saya mau mengucapkan Happy Thanksgiving. Ya, Happy Thanksgiving Bapak Ibu, karena saya percaya Bapak Ibu ada beberapa mungkin yang merayakan Thanksgiving, yaitu bertepatan pada hari ini, Kamis keempat dari bulan November. Ya, mungkin juga dari Bapak Ibu tidak tahu mengenai Thanksgiving, karena biasanya Thanksgiving ini dirayakan di luar Bapak Ibu, di Amerika ataupun juga di Eropa. Tetapi by the way Bapak Ibu, saya mau mengucapkan Happy Thanksgiving untuk kita semua, dan bukan hanya hari ini saja, tapi setiap hari kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Apa sih Thanksgiving Day itu Bapak Ibu? Thanksgiving itu di Amerika Utara merupakan kesempatan berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara. Biasanya Bapak Ibu di Thanksgiving Day itu potongnya bukan potong ayam, ya, tapi potong kalkun Bapak Ibu. Ya, nah hari Rabu sebelum hari Thanksgiving dan hari Minggu yang merupakan hari terakhir libur Thanksgiving merupakan hari-hari tersibuk bagi transportasi udara, kereta api, bus antar kota dan jalan-jalan raya. Jadi Thanksgiving ini Bapak Ibu biasanya mereka berkumpul jadi satu. Kenapa sih mereka berkumpul? Selain merayakan Thanksgiving, tetapi juga dituliskan bahwa merupakan hari ucapan syukur karena memasuki akhir musim panen sebelum masuk ke dalam musim dingin. Nah, kalau Bapak Ibu tahu bahwa pada masa lalu, pada zaman dahulu biasanya yang kerja itu cuma beberapa aja. 3 hal Bapak Ibu yang disorot. 1 adalah pertanian. Yang kedua adalah peternakan Bapak Ibu. Ya, nah biasanya pertanian dan peternakan ini yang menjadi fokus utama. Yang ketiga mungkin pertanahan dan sebagainya. Nah kalau musim dingin otomatis setiap mereka tidak bisa bertanam dan juga tidak bisa beternak. Karena itu biasanya mereka harus mengumpulkan hasil sebanyak-banyaknya supaya dapat bisa survive atau bisa selamat di musim dingin. Sedangkan di musim dingin tidak melakukan apa-apa. Nah tetapi apakah Thanksgiving itu gimana sejarahnya? Yuk kita sama-sama belajar. Ada beberapa hal yang menyebutkan, tapi saya ambil salah satunya yang versi singkatnya. Jadi pada saat itu ada koloni Inggris Bapak Ibu. Koloni Inggris berlayar dengan kapal Mayflower Bapak Ibu. Nah pada saat mereka berangkat, mereka berlayar, terjadi yang namanya ombak, badai mereka hadapi. Bahkan orang-orang ini, orang-orang koloni Inggris ini adalah orang-orang Kristen Bapak Ibu, orang-orang percaya. Mereka merasa bahwa mereka tidak bisa selamat. Karena apa? Karena badai dan sebagainya. Nah singkat cerita Bapak Ibu, pada saat berbulan-bulan di dalam lautan, akhirnya mereka sampai ke dalam Massachusetts Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu bagaimana pengejaannya karena saya belum pernah ke sana. Nanti kalau saya ke sana saya beritahu Bapak Ibu ya. Massachusetts ini di Amerika. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ada New York di sana, ada Boston dan sebagainya. Ya, nah mereka sampai ke sana. Nah, pada saat mereka sampai ke sana, mereka mengucap syukur. Mereka mengatakan, aduh terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena akhirnya mereka bisa sampai ke daratan kembali.
Nah pada saat mereka sampai ke daratan ada masalah kedua, yaitu mereka datang tidak pada waktu yang tepat, yaitu mereka datang tepat setelah itu adalah musim dingin. Di saat musim dingin ini Bapak Ibu para koloni-koloni Inggris mereka membangun rumah yang mungkin rumahnya sementara. Rumahnya mungkin ala kadarnya sehingga sangat dingin sekali. Bukan hanya itu juga mereka tidak sempat untuk mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah setengah dari koloni mereka yaitu meninggal dunia. Karena kedinginan, karena kelaparan. Nah biasanya kalau udah kedinginan, kelaparan, imun turun akhirnya datanglah penyakit. Sehingga setengah dari mereka meninggal dunia. Nah setelah masuk ke dalam musim semi ada suku asli Amerika atau yang kita tahu adalah suku Indian. Ya, suku Indian ini mau menyerang koloni Inggris. Tetapi entah bagaimana Bapak Ibu mereka tidak menyerang tetapi justru menawarkan persahabatan, menawarkan kerjasama. Apa yang terjadi Bapak Ibu akhirnya koloni Inggris dengan orang Amerika asli ini Bapak Ibu mereka bekerja sama untuk berburu. Mereka bekerja sama untuk bercocok tanam. Bahkan suku Indian ini mengajarkan apa yang bisa dimakan, apa yang beracun. Singkat cerita Bapak Ibu tahun 1621 Bapak Ibu mereka pada musim gugur menghasilkan panen yang luar biasa Bapak Ibu. Ini jagung-jagungnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tanya kok jagungnya warna-warni? Ya ini jagungnya luar negeri Bapak Ibu ya. Rasanya gimana? Rasanya kayak jagung karena saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Ya, ini tahun 1621 mereka panen luar biasa. Bukan hanya cuma jagung tapi juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan akhirnya di November Bapak Ibu dia sebelum memasuki musim hujan. Akhirnya mereka mengajak semuanya untuk makan bersama. Ya, dan di saat mereka makan bersama mereka mengucap syukur dan itulah Thanksgiving yang pertama. Jadi ceritanya seperti itu. Ya, lalu singkat cerita Bapak Ibu tanggal 3 Oktober tahun 1863 ya Presiden Lincoln, ya Abraham Lincoln mengesahkan Thanksgiving yang akan jatuh setiap bulan November Kamis keempat, ya, Kamis keempat sebagai hari libur nasional. Itulah cerita mengenai Thanksgiving, di mana mereka orang-orang Inggris dapat diselamatkan, lalu survive dengan musim dingin, lalu mereka mendapatkan berkat yang banyak, lalu mereka mengucap syukur. Nah pertanyaannya gini, ya, mengapa orang Indonesia jarang merayakan Thanksgiving Day? Ya bahkan sekarang pun kita mungkin tidak merayakan Thanksgiving Day. Ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu karena di kalender Indonesia tidak ada hari tanggal merah Thanksgiving. Ya, yang kedua karena kita ini orang Asia bukan orang Amerika Bapak Ibu. Ya, yang ketiga Bapak Ibu mengapa orang Indonesia jarang merayakan Thanksgiving Day? Karena Bapak Ibu orang Indonesia tidak mengenal waktu. Mau Januari sampai Sabtu kerja aja terus. Kerja semangat banting tulang untuk mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Kalau mereka kan kalau musim bulan Desember mereka harus libur, mereka nggak bisa bekerja. Lalu ada lagi Bapak Ibu karena kalau di luar negeri ada 4 musim seperti yang tadi yang sama saya katakan. Ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin Bapak Ibu. Indonesia kita juga punya 4 musim Bapak Ibu. Yaitu 1 musim panas, ya, kedua musim sumuk Bapak Ibu, panas banget, ketiga hujan, keempat banjir. Dan itu orang Indonesia tetap bekerja. Tepuk tangan buat orang Indonesia. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, mengapa orang Indonesia jarang merayakan Thanksgiving? Karena kalkun mahal Bapak Ibu, lebih murah ayam. Ya, ini hanya joke buat Bapak Ibu semuanya. Nah tetapi Bapak Ibu, apakah kita merayakan Thanksgiving? Apakah kita harus? Saya mau beritahu Bapak Ibu, setiap hari kita harus merayakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bukan karena orang lain, bukan karena sejarah, tetapi karena anugerah dan keselamatannya daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. 1 Tawarik 16 ayat 33 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Apakah orang Kristen atau orang percaya perlu merayakan Thanksgiving? Terserah Bapak Ibu. Ya, kalau perlu atau tidaknya terserah Bapak Ibu. Tetapi setiap hari, setiap saat kita harus Thanksgiving. Kita harus give thanks. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini tema saya adalah the power of Thanksgiving. Kekuatan dari ucapan syukur. Yuk kita sama-sama baca. Saya akan ambil teks dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Ayat yang sangat terkenal sekali. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ayat yang ke-14. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ini ayat yang paling disukai. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Nah Bapak Ibu, saya akan buka dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Saya mengucap syukur Bapak Ibu, dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan untuk segala hal, tapi dalam segala hal. Bahasa Inggrisnya juga mengatakan give thanks in all circumstances. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Bukan untuk situasi itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita mengucap syukur untuk segala hal, berarti ucapan syukur kita tergantung hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, kita tidak melihat hal itu besar atau kecil. Yang hanya kita bisa lakukan hanyalah kita mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Hanya itu Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, mengucap syukur Bapak Ibu dalam segala keadaan bukanlah sebuah pilihan. Sekali lagi, mengucap syukur dalam segala keadaan bukanlah sebuah pilihan. Mengucap syukur dalam segala keadaan adalah sebuah keharusan. Sama-sama katakan keharusan. Sekali lagi sama-sama katakan keharusan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengucap syukur dalam segala keadaan adalah sebuah pilihan, maka sebenarnya mengucap syukur kita dalam segala keadaan bukan sebuah keharusan. Tapi kalau kita menentukan bahwa mengucap syukur dalam segala keadaan adalah sebuah keharusan, maka mengucap syukur dalam segala keadaan bukanlah sebuah pilihan. Karena itu Bapak Ibu, hari ini mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bapak Ibu susah untuk mengucap syukur dengan keadaan yang ada. Dengan pandemi yang sudah 2 tahun ini. Mungkin Bapak Ibu, ya mungkin saya dapat pekerjaan, saya masih bekerja. Tapi pekerjaan saya double Pak, karena perusahaan saya ada pengurangan karyawan dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita mengucap syukur dalam segala keadaan atau kita mengucap syukur untuk keadaan seperti itu? Perbedaan yang jelas Bapak Ibu kalau kita mengucap syukur untuk keadaan seperti itu. Kalau untuk keadaan itu kita hanya mengatakan bahwa oke, terima kasih Tuhan, ya Tuhan itu baik. Tetapi ya cok gini po oh Tuhan, kerjaanku tambah banyak. Ya kalau kita tanya kepada orang, gimana pekerjaan? Wah puji Tuhan, pekerjaanku baik. Tapi ya gitu, ya ampun bosku sih keterlaluan nih. Mosok aku gak ditambahi gaji gini gitu dan sebagainya. Nah itu mengucap syukur untuk keadaan tertentu. Tapi kalau dengan dalam segala hal itu beda. Meskipun ada pekerjaan yang mungkin ditambahkan, mungkin jamnya dipanjangkan. Kemarin saya telepon salah satu jemaat, jam 9 malam baru WA saya. Yos, udah saya BRB dulu ya, be right back dulu ya, baru mau pulang kantor. Jam 9 malam baru pulang kantor. Tetapi kalau orang yang mengucap syukur dalam segala hal, dia akan katakan, ya memang jamku panjang, memang kerjaanku banyak.
Tapi justru itu aku semangat. Kenapa? Karena Tuhan memberikan saya kepercayaan yang lebih. Karena itu Bapak Ibu, saya mau mendorong Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu. Ya, mengucap syukurlah dalam segala keadaan adalah sebuah keharusan. Ada 3 poin yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu mengenai the power of thanksgiving. Yang pertama yaitu mengucap syukur itu menjaga integritas atau hati kita. Yuk kita sama-sama baca 2, 3. Mengucap syukur menjaga integritas atau hati kita. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu pelan-pelan sehingga Bapak Ibu bisa mendalami firman Tuhan ini. Kami meminta kepadamu, jadi Rasul Paulus yang menuliskan untuk jemaat di Tesalonika, ia meminta kepada saudara-saudaranya yaitu jemaat Tesalonika, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Pertanyaan saya seperti ini, mengapa Paulus menuliskan hal ini kepada jemaat di Tesalonika? Sederhana, rupanya Bapak Ibu kalau kita putar balik, rupanya jemaat Tesalonika tidak menghormati mereka yang bekerja keras. Jemaat Tesalonika tidak menghormati yang memimpin mereka di dalam Tuhan. Bahkan jemaat Tesalonika tidak menghormati yang menegur atau menasihati setiap mereka. Bukan hanya itu dikatakan di ayat 13. Ya, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Artinya pada kondisi itu mereka tidak damai seorang dengan yang lain Bapak Ibu. Nah, apa yang mau saya sharingkan Bapak Ibu, di saat engkau mengucap syukur engkau bisa menjaga ini. Hanya orang yang limpah dengan ucapan syukur, dia dapat menghormati mereka yang bekerja keras. Hanya orang yang limpah dengan syukur, mereka dapat menghormati para pemimpin mereka. Hanya orang yang mengucap syukur, mereka yang mau mendengarkan teguran-teguran dari para pemimpin-pemimpin mereka. Bukan hanya itu juga, orang yang mengucap syukur, hidupnya akan selalu damai seorang dengan yang lain. Nah, hari ini Bapak Ibu, apakah kita sudah mengucap syukur? Apakah hati kita, integritas kita dijaga karena kita mengucap syukur? Ya, perhatikan, saya ada sebuah kisah mengenai Ayub Bapak Ibu. Ya, saya tahu Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah membaca kisah mengenai Ayub. Nah, kalau Bapak Ibu lihat Ayub ini orangnya kaya Bapak Ibu. Orangnya baik, orangnya taat kepada Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat penderitaannya, apa yang ia alami, itu seolah-olah progresifnya naiknya luar biasa Bapak Ibu. Ya, rupanya Bapak Ibu bukan cuman COVID yang bisa naik, penderitaan juga bisa naik Bapak Ibu. Ya, Bapak bayangkan Bapak Ibu, dia punya ternak habis. Oke, kalau ternak habis nggak apa-apa. Anaknya habis. Kalau anaknya habis nggak apa-apa. Bukan hanya itu Bapak Ibu, kesehatannya hancur. Bukan hanya itu, bahkan di akhir istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuk itu. Lah, seolah-olah masalah belum selesai, ada masalah lagi. Belum selesai, ada masalah lagi. Bahkan masalahnya lebih besar Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seandainya adalah Ayub, apakah Bapak Ibu bisa mempertahankan hati kita untuk tetap berserah kepada Tuhan? Nah, bahkan Bapak Ibu, Ayub 2 ayat 9 ya, istri Ayub berkata, saya ambil dari NKJV atau New King James Version, mengatakan, then his wife said to him, istrinya berbicara kepada Ayub, kepada dia, do you still hold fast to your integrity? Apakah engkau masih memegang integritasmu? Bahasa Indonesianya mengatakan, apakah engkau masih mau bertekun dengan kesalehanmu? Ya, curse God and die. Kutuki Tuhan dan matilah. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, bahkan istrinya berkata, sudahlah, ngapain kamu mempertahankan integritasmu bahwa kamu anak Tuhan? Gak usah, kutuki aja Tuhanmu dan matilah. Seolah-olah semuanya hilang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perhatikan, memang tidak ditulis Bapak Ibu bahwa Ayub pada saat itu kulitnya gatal semua, dia menggaruk tubuhnya dengan serpian kaca. Dia tidak mengatakan haleluya, haleluya. Enggak Bapak Ibu. Tapi dari perkataannya kita tahu bahwa Ayub mengucap syukur. Perhatikan Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Tolong jangan dilakukan di rumah Bapak Ibu, karena memacu
Perang Dunia Ketiga. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak perhatikan yang warna kuning saya kasih Bapak Ibu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Artinya Bapak Ibu, Ayub yakin, Ayub mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memberkati aku yang baik. Nah Bapak Ibu, mentalitas seperti ini yang diperlukan oleh orang percaya. Bayangkan sekali lagi saya coba Bapak Ibu bayangkan. Ayub adalah pribadi yang dulunya kaya. Berhasil Bapak Ibu. Tetapi hartanya habis, anaknya habis, istrinya meninggalkan, bahkan kesehatannya diambil. Nah sekarang saya tanya, bagaimana dengan Bapak Ibu? Ya, jangan-jangan hanya demi uang 1 juta aja hatinya udah goyang Bapak Ibu. Hanya demi uang 500.000 hatinya udah goyang. Ya, sakit pilek sedikit hatinya sudah goyang Bapak Ibu. Kenapa? Sederhana, karena kita kurang mengucap syukur Bapak Ibu. Karena itu kita penting untuk menjaga hati. Bagaimana caranya menjaga hati? Sederhana, mengucap syukur. Amsal 4 ayat 24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yuk kita baca sama-sama, ayat ini adalah ayat Amsal 4, 23. Ya, 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah untuk menjaga hati, gampang gak? Di masa-masa seperti ini, gak gampang Bapak Ibu. Tapi di saat engkau mengucap syukur, engkau tetap berdoa. Kalau orang yang selalu mengucap syukur adalah orang yang pasti berdoa. Orang yang pasti berdoa adalah orang yang bersuka cita senantiasa. Orang yang bersuka cita senantiasa adalah orang yang dapat menjaga hatinya. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu ada sebuah cerita. Ini adalah foto dari John C. Maxwell dan istrinya. Pada saat di seminar Bapak Ibu istrinya, saya yakin Bapak Ibu udah pernah dengar, istrinya maju ditanyai, apakah John C. Maxwell membuat engkau bahagia? Ya lalu istrinya berkata seperti ini, John C. Maxwell tidak pernah membuat saya bahagia. Ya tak, karena kebahagiaan itu bukan karena orang lain, tapi karena keputusan saya sendiri. Jadi saya memilih untuk bahagia. Nah Bapak Ibu saya percaya Bapak Ibu bahwa kebahagiaan itu tergantung diri kita sendiri. Kita mengucap syukur enggak? Ya, saya dan istri saya akan selalu katakan bahwa saya berusaha untuk membahagiakan kamu. Ya, yang penting saya berusaha. Ya, setuju kata amin. Tergantung dia bahagia atau enggak bahagia, saya enggak tahu. Kenapa? Karena saya berusaha. Karena segala sesuatu yang baik saya berikan kepada istri saya belum tentu membuat istri saya bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tergantung istri saya mau bahagia atau tidak. Nah saya bukan manusia sempurna Bapak Ibu, saya pun melakukan kesalahan. Minggu lalu saya melakukan kesalahan kepada istri saya mungkin. Ataupun beberapa tahun yang lalu saya melakukan kesalahan kepada istri saya. Tetapi pada saat saya melakukan hal yang baik kepada istri saya, di saat istri saya mengingat kesalahan saya yang beberapa tahun yang lalu dan tidak membuat apa yang saya lakukan membuat bahagia atau bersyukur, itu bukan salah saya, tapi salah istri saya. Ya kan? Karena itu Bapak Ibu, itu tergantung keputusan kita masing-masing. Kalau kita mengucap syukur dengan pekerjaan kita, kalau kita mengucap syukur dengan kesehatan kita, kalau kita mengucap syukur dengan pasangan kita, kita akan melakukan yang terbaik. Sama-sama kata melakukan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu berkata, aku mengucap syukur Tuhan atas pekerjaanku, terima kasih Tuhan, aku suka sekali, aku bersyukur sekali dengan pekerjaanku. Maka Bapak Ibu engkau akan melakukan extra mile, engkau akan melakukan satu langkah lebih depan. Kenapa? Karena engkau cinta dengan pekerjaan. Engkau gak perlu disuruh, engkau melakukan. Kalau engkau cinta, Tuhan aku mengucap syukur atas kesehatan yang sudah engkau berikan. Kalau engkau mengucap syukur atas kesehatan, maka di saat engkau disuruh workout atau diet, engkau tidak akan menggerutu, tapi engkau justru bersuka cita. Bahkan engkau melakukan yang lebih Bapak. Karena itu kalau engkau mengucap syukur, hatimu dijaga, integritasmu dijaga. Sama-sama katakan hatiku dijaga, sama-sama katakan integritasku dijaga. Yang kedua Bapak Ibu, mengucap syukur menjaga integritas atau hati kita. Yang kedua, mengucap syukur membuat kita memiliki pertumbuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka
yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Rupanya Bapak Ibu, kalau kita mau mengucap syukur, kita akan mau mendengarkan. Kita akan mau menerima masukan. Bukan hanya itu juga, tapi kita juga mau belajar. Tadi sudah saya kutip Bapak Ibu. Kalau engkau mengucap syukur atas pasangan hidupmu, engkau akan belajar apa sih yang disukai oleh pasangan hidupmu. Kalau engkau mengucap syukur atas pekerjaanmu, engkau akan belajar bagaimana sih supaya perusahaanku, pekerjaanku, companyku maju. Kalau engkau mengucap syukur atas kesehatanmu, engkau akan belajar bagaimana sih olahraga yang baik, bagaimana sih diet yang baik. Kenapa? Karena didasari dengan ucapan syukur, Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu kalau kita dipaksa, kita mau belajar aja susah. Nah, kalau engkau mengucap syukur dengan gerejamu, dengan ibadahmu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu engkau akan berkata, apa sih yang dapat aku lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Mengingat Bapak Ibu nanti tanggal 5, ya tanggal 5 Desember ada baptisan selama Bapak Ibu. Bapak bisa undang Bapak Ibu, mungkin punya teman, mungkin punya saudara, undang dulu ibadah Bapak Ibu. Di saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mau dibaptis. Bapak Ibu, yang malaikat di sorga bersorak-sorai, yang percaya katakan amin. Charles Grimson Finney berkata seperti ini. A state of mind that sees God in everything is evidence of growth in grace and a thankful heart. Situasi pikiran dan hati kita, di saat kita melihat segala situasi, kita melihat bagaimana Tuhan melihat. Ya, sees God in everything, melihat bagaimana Tuhan ada di segalanya, di semuanya. Maka kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan ucapan syukur. Jadi di saat kita menghadapi sebuah masalah yang menghantui pikiran kita, yang menyerang hati kita, ada informasi Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat dari kacamata Tuhan, maka sebenarnya kita sedang bertumbuh dalam kasih karunia dan juga ucapan syukur. Ya, karena itu Bapak Ibu, orang yang mengucap syukur dia pasti maju. Tidak ada orang yang mengucap syukur itu mundur. Ya, kalau orang yang mengucap syukur itu pasti berserah dan melakukan sesuatu, bukan pasrah. Kolose 2 ayat 7 berkata seperti ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh, sama-sama katakan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kalau engkau mengucap syukur, maka hatimu dijaga. Dan engkau melimpah-limpah ya dengan ucapan syukur. Bukan hanya itu juga, tapi engkau juga akan teguh. Yang terakhir Bapak Ibu. Ya, yang terakhir, mengucap syukur menyadarkan diri kita bahwa semua karena anugerah Tuhan. Ada 3 hal yang kita udah pelajari. Yang pertama, mengucap syukur menjaga integritas atau hati kita. Mengucap syukur membuat kita memiliki iman yang bertumbuh. Mengucap syukur menyadarkan diri kita bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu ditanyai, gimana toko rame enggak? Biasanya Bapak Ibu kalau orang Kristen berbicara seperti ini, puji Tuhan, diberkati. Nah Bapak Ibu tahu enggak arti kata puji Tuhan? Itu puji dan Tuhan. Artinya apa? Kita percaya bahwa rame atau tidaknya toko, ya kita percaya berkat yang kita miliki, kesehatan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu kita katakan puji Tuhan. Ya, jadi kata puji Tuhan itu jangan sebagai latah gitu ya. Gimana gerejamu? Wah puji Tuhan. Wis pokoknya yang penting bisa ibadah. Bukan gitu Bapak Ibu. Gimana orang tuamu? Wah puji Tuhan. Wis meskipun kita gak kemana-mana, wis pokoknya yang penting kita hidup. Ya bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita katakan puji Tuhan, kita percaya bahwa semua ucapan, semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mengucap syukur bukan supaya Tuhan ingat kepada kita. Salah Bapak Ibu. Kita mengucap syukur karena kita perlu Tuhan. Kita percaya bahwa semuanya milik Tuhan.
Bapak Ibu saya kasih ilustrasi, tiba-tiba saya ingat Bapak Ibu. Sederhana aja. Saya punya anak namanya Brandon Bapak Ibu. Ya, anak saya ini masih kecil. Ya, biasanya seluruh jemaat KAB tahu Bapak Ibu Brandon karena orangnya di mana-mana suka nyapa Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Biasanya kita pergi makan, kita makan biasa, ya udah selesai. Ya, nah tetapi ada satu titik Bapak Ibu baru-baru ini di saat kita pergi makan dimanapun, makan apapun, minum apapun, dia langsung ke saya, "Dad, thank you ya kopinya." Terus saya kaget, loh oh ya, saya bilang gitu. Besoknya saya cuma belikan permen gitu ya, dia langsung lari ke saya, "Dad, thank you ya permennya." Bapak Ibu, jujur saya tidak mengharapkan ucapan terima kasih daripada anak saya. Betul nggak? Tetapi justru semakin anak saya bilang thank you dad, thank you dad, thank you dad. Belum diciumnya. Dad thank you ya dad udah dibeliin ini. Dad thank you ya udah dibeliin ini. Dad thank you ya gini. Dad thank you. Bahkan Bapak Ibu, dad thank you ya udah kerja buat Daddy, buat Brandon. Bapak Ibu, justru kemana-mana saya justru tambah ingat. Betul nggak? Halo, betul nggak? Karena itu Bapak Ibu ucapan syukur bukan karena Tuhan perlu ucapan syukur kita. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya menyenangkan hati Tuhan. Betul kan? Ya, saya seperti saya dikatakan terima kasih, terima kasih. Saya happy. Apakah saya mengharapkan? Tidak. Nah ayo Bapak Ibu. Ucapan syukur bukanlah sebuah pilihan. Tapi ucapan syukur adalah sebuah keharusan. Kisah Para Rasul 28 ayat 15, ini ayat terakhir saya. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami. Dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah. Lalu apa? Kuatlah hatinya. Perhatikan, ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah. Lalu apa? Kuatlah. Kita mengucap syukur membuat hati kita kuat. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan. Ya, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. 3 hal Bapak Ibu yang kita udah pelajari. Ya, mengucap syukur menjaga integritas atau hati kita. Yang kedua, mengucap syukur membuat kita memiliki iman yang bertumbuh. Yang ketiga, mengucap syukur menyadarkan diri kita bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami udah belajar Tuhan bagaimana kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak mau 1 tahun sekali merayakan Thanksgiving. Kami tidak mau 1 minggu sekali merayakan Thanksgiving. Tapi kami mau setiap saat, setiap detik bahkan Tuhan. Kami mau mengucapkan syukur sebab anugerah-Mu, sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing. Mungkin yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan sehingga susah untuk mengucap syukur. Biarlah Roh Kudus mengingatkan setiap mereka bahwa ucapan syukur bukanlah sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Di saat mereka mengucap syukur, integritas dan hati mereka terjaga. Di saat mereka mengucap syukur, mereka memiliki iman yang bertumbuh. Dan di saat mereka mengucap syukur, mereka sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan dan semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau urapi, Engkau lawat, Engkau lindungi, Engkau pimpin setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah, ada beberapa pengumuman. Yang pertama bahwa GB Keluarga Allah Blessing minggu lalu mengadakan KAB Peduli Kasih yang ke-17. Bapak Ibu, kepada hamba-hamba Tuhan yang datang kurang lebih sekitar 37 sampai 40 karena ada beberapa yang izin tidak bisa hadir karena pelayanan ataupun juga karena juga ada yang terpapar COVID, dan berikut adalah cuplikannya.
Nah Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa tanggal 5 Desember ini Gereja GB Keluarga Allah Blessing mengadakan baptisan air ya, yang akan diadakan hari Minggu, yaitu selesai ibadah yang jam kedua jam 12 siang. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada pengarahan dan juga ada kolam yang akan disiapkan dan Bapak Ibu akan dibaptis bersama-sama. Nah bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Itu adalah nomor dari sekretariat gereja supaya Bapak Ibu ada form yang harus diisi. Lalu selanjutnya tanggal 24 Desember 2021 kita akan sama-sama merayakan ibadah Natal ya, yaitu jam 5 dan juga jam 7 malam. Sekali lagi jam 5 dan jam 7 malam. Ada beberapa yang DM saya bilang, "Ko Yos, itu kan PPKM level 3, apakah masih ada ibadah?" Masih ada Bapak Ibu ya, kita masih tetap dengan planning karena kita sudah 50%. Ibadah tempat ini kurang lebih kapasitasnya kita udah pakai 50%. Jadi tanggal 24 Desember jam 5 dan juga jam 7 malam. Dan juga saya dorong Bapak Ibu untuk dapat beribadah bersama-sama ya di tempat kami, yaitu di Jalan Kasih nomor 60. Kita sudah sangat steril, kita ada air purifier kembali, tidak bosan-bosan Bapak Ibu kita katakan. Karena apa? Karena ini mujizat Tuhan Bapak Ibu. Ya, ada air purifier, ada UV, ada desinfektan, bahkan semua memakai masker. Jadi Bapak Ibu saya dorong ya untuk ibadah raya Minggu, yaitu jam 9, jam 11 dan juga jam 5 sore. Saya rasa nggak ada yang lain. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sangat mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena penyertaan-Mu yang sempurna. Bapak Ibu dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Kami terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Kami terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.